Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Ketua PSSI, Erick Thohir, bersama Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, tengah mempercepat proses naturalisasi dua pemain keturunan, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, guna memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan pertandingan melawan timnas Vietnam di depan mata pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F, Erick Thohir mengungkapkan harapannya agar proses naturalisasi keduanya dapat selesai pada pertengahan Maret 2024. Hal ini bertujuan untuk memastikan keduanya dapat tampil dalam pertandingan tersebut dan memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Kami bersama dengan Pak Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, supaya proses keduanya bisa tuntas pada pertengahan Maret 2024 sehingga mereka bisa tampil saat menghadapi Vietnam. Itu dulu yang dinaturalisasi, ungkap Erick Thohir. Selain Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, PSSI juga tengah mengurus naturalisasi dua pemain lainnya, yaitu Nathan Choeaon dan Martin Paes, untuk memperkuat timnas Indonesia. Di samping itu, Jai Idzes, bek Venezia di Serie B, telah dapat memperkuat timnas Indonesia sejak Desember 2023 setelah memegang paspor Indonesia. Ditanya soal video konferensi terhadap pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya, Ketua PSSI, Erick Thohir, telah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan pemain keturunan yang kemungkinan akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir. Kami mempunyai standar. Kami tidak mau asal menaturalisasi pemain. Sekarang, saya meminta pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ke Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan, ucap Erick Thohir. Dengan semakin mendatangkan pemain berkualitas melalui naturalisasi, diharapkan timnas Indonesia dapat menunjukkan performa yang mengesankan dan meraih hasil positif dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Tim Watering striker dengan tinggi 193 cm memperkuat klub Liga 3 Belanda, De Travers mencuri perhatian pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Tim Watering telah bermain dalam 16 pertandingan Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024 bersama De Travers musim ini. Dari total pertandingan tersebut, tim Watering berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 1 assist. Berkat kontribusi gol-gol dari tim Watering, De Travers berhasil menempati posisi kedua dalam klasemen Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024 dengan 45 angka. Mereka terpaut 8 angka dari Spakenburg yang berada di puncak klasemen. Satu hal yang pasti, dengan melihat statistiknya saat ini, tampaknya hanya masalah waktu bagi tim Watering untuk bergabung dengan klub yang berada di level yang lebih tinggi. Selain tim Watering ada 4 pemain yang dihubungi ketum PSSI. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot mendapat pujian dari sang pelatih di Bristol Rovers, Matt Taylor usai memberi assist dalam laga lanjutan League One Inggris versus Northampton, Sabtu, 17 Februari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Bristol Rovers harus mengakui keunggulan Northampton dengan skor 1-3.
Namun, Bagot yang turun sebagai pemain pengganti berandil memberi assist bagi gol hiburan timnya. Bristol Rovers tertinggal 2 gol setelah Patrick Broughton membawa Northampton Town unggul 1-0 pada menit ketiga, dan digandakan oleh Mitchell Pinnock pada menit ke-40. Matt Taylor melakukan 2 perubahan di babak kedua dengan memasukkan Elkan Bagot untuk menggantikan Tristan Tzrama dan Harry Vaughan mengisi posisi Harvey Vale. Pada menit ke-79, Elkan Bagot membuat assist setelah umpan sundulannya di kotak penalti Northampton Town dapat disambar dengan tandukan oleh Chris Martin. Namun, Elkan Bagot dan kawan-kawan harus menerima kenyataan pahit karena Northampton Town berhasil mencatatkan gol ketiga lewat Mark Leonard pada menit ke-84. Saya sebenarnya berpikir Elkan Bagot dan Harry Vaughan telah meningkatkan kualitas kami, ujar Matt Taylor dinukil dari media Inggris, Bristol Post. Mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan dalam hal niat mereka terhadap permainan, jelas arsitek asal Inggris ini. Pada 14 Februari 2024, Elkan Bagot sempat mendapatkan kritikan habis-habisan karena bermain buruk walau Bristol Rovers menang 3-2 atas Stevenage FC. Elkan Bagot memang berlaga sejak menit awal, namun Matt Taylor menariknya pada menit ke-28 setelah Bristol Rovers kebobolan 2 gol dalam kurun waktu 18 menit. Statistik calon pemain timnas Indonesia Ilyas Al-Hafd versus Ula Romeni. Ilyas Al-Hafd disebut pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, sudah diajukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nantinya, dilanjutkan atau tidak proses naturalisasi Ilyas Al-Hafd ada di tangan Shin Tae-yong. Sementara Ula Romeni, muncul sebagai calon kuat penyerang grade A yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian pertanyaan muncul, secara statistik mana yang lebih oke antara Ilyas Al-Hafd dan Ula Romeni? Jika ukurannya performa musim ini, Ilyas Al-Hafd unggul atas Ula Romeni. Bersama Noah FC yang mentas di kasta teratas Liga Armenia, Ilyas Al-Hafd mengemas 5 gol dan 6 assist dari 19 pertandingan. Sementara itu, Ula Romeni hanya mencetak 1 gol dari 15 pertandingan bersama FC Utrecht musim ini. Statistik yang dibandingkan adalah performa keduanya saat mentas di Liga Belanda. Sebab, baik Ilyas Al-Hafd dan Ula Romeni pernah dan masih eksis di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Ilyas Al-Hafd tercatat 12 kali main di Eredivisie tanpa mencetak gol maupun assist. Sementara Ula Romeni yang berusia 23 tahun, mencetak 12 gol dari 67 pertandingan. Sementara di kasta kedua Liga 2 Belanda, koleksi gol Ilyas Al-Hafd lebih banyak. Dari 104 pertandingan, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan ini mencetak 18 gol. Di sisi lain Ula Romeni, mengemas 11 gol dari 71 pertandingan. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.